Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali memulai ibadah kita, Saudara, yaitu ibadah Evening Family Altar di tahun 2021. Dan Saudara, inilah hari pertama kita mengadakan Eva di hari Rabu ini. Jadi saya mau kita sungguh-sungguh dengan segenap hati, Saudara, kita minta supaya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan, menyukakan akan hati Tuhan. Nah, itu sebabnya saya ajak saudara mari untuk kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong, memimpin kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh memasuki tahun yang baru dan saat ini kami ada di hari yang ke-6. Kami percaya semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini untuk ibadah yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kasih dan kuasa-Mu, melawat kami, menjamah kami sekalian. Urapan Roh Kudus turun memenuhi setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan, entahkah itu pujian, penyembahan, doa-doa kami, bahkan hati kami yang kami buka untuk menerima firman-Mu, Engkau urapi sehingga semua layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari siapkan hati untuk kita memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Kita tahu bersama dengan Dia kita akan menang. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Tuhan Yesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pujian kami Tuhan, inilah sembah kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Yesus. Haleluya Yesus,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saatnya kami mau dengar firman-Mu sekarang Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu turun menolong kami. Memampukan kami untuk dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu tolong juga Tuhan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya seperti yang Tuhan kehendaki. Agar nama-Mu dipuji ditinggikan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan sama-sama mengikuti kebenaran firman. Jadi saya berharap saudara dengan sungguh-sungguh buka hati dan terima kebenaran firman Tuhan ini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Dia. Dan saya pribadi merasakan hadiratnya yang begitu luar biasa kita nikmati malam ini. Walaupun yang kita lakukan mungkin hanya sejenak, sebentar, tapi saudara itu waktu yang sangat berharga. Yang saya yakin saudara setiap detik, setiap saat kita bersama dengan Tuhan, pasti itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan meminta kepada kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang kuat. Kenapa begitu, saudara? Karena memang kita berada dalam pertempuran. Kita berada dalam peperangan. Saya katakan ada kemungkinan hari-hari ke depan yang akan kita hadapi ini bukan hari-hari yang mudah. Bisa saja saudara persoalan-persoalan yang mungkin lebih berat dari yang sebelumnya kita temui, kita hadapi. Tapi dengar baik-baik, semua Tuhan izinkan bukan ingin menghancurkan kita, tapi Dia ingin membawa kita kepada satu pengalaman luar biasa bagaimana kita hidup berkemenangan di dalam Dia. Nah, itu sebabnya saudara, Dia berkata biarlah setiap kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Hanya dengan kekuatan dalam Tuhan, hanya dengan hidup di dalam jalurnya Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di sana saudara kita akan melihat kemenangan, kita akan mengalami kemenangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sedikit malam ini saya ingin menguraikan bagi kita sekalian tentang bagaimana kita bisa meraih kemenangan. Selain kekuatan yang kita butuhkan, kita perlu saudara mengerti strategi bagaimana kita bisa hidup berkemenangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, saya membaca di dalam beberapa artikel saudara yang mengkisahkan tentang strategi-strategi perang di dalam dunia militer. Dan dikatakan saudara, kemenangan akan diraih oleh militer itu ketika saudara mereka mengerti situasi, kondisi yang ada, kekuatan segala sesuatu yang ada pada musuh mereka. Itu sebabnya di dalam Alkitab juga kita temui bagaimana Musa saudara mengutus 12 orang pengintai untuk melihat situasi tanah Kanaan. Bagaimana kekuatannya, bagaimana kondisi kotanya, semua diminta untuk diselidiki supaya terang benderang. Saudara-saudara, dan Musa utus 12 orang itu. Kita lihat juga Yosua pengganti daripada Musa juga mengirim utusan 2 orang untuk mengintai, untuk melihat bagaimana situasi kota Yeriko. Melihat kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, apa senjata yang mereka punya. Nah, saudara-saudara, jadi dari sejak awal kita melihat bangsa Israel, umat Tuhan ini, mereka mengerti arti sebuah kemenangan. Kemenangan akan menjadi milik mereka, kemenangan akan mereka dapati ketika saudara, segala sesuatu tentang musuh itu diketahui dengan jelas. Nah, di dalam dunia modern sekarang kita kenal ada yang namanya intelijen. Saudara-saudara, agen-agen rahasia. Mereka akan bekerja mungkin menyamar sedemikian rupa. Mereka coba menyelidiki, mereka coba cari tahu kekuatan musuh ini hebatnya di mana.
Senjata apa yang paling hebat yang mereka punya? Kekuatan militernya seperti apa? Saudara, informasi-informasi ini sangat dibutuhkan. Sebab dengan mendapatkan informasi yang valid, informasi yang dapat dipercaya, itu boleh dibilang saudara, kemenangan itu sudah ada di tangan mereka. Nah, jadi saudara, saya merenungkan akan hal ini. Demikian juga tentunya dengan peperangan hidup kita secara rohani. Saudara, ketika Paulus berkata supaya kita ini kuat, maka saya jelaskan waktu lalu, kita harus menyadari bahwa hari-hari ke depan ada sangat kemungkinan kita masuk dalam peperangan secara rohani. Nah, itu sebabnya saya ingin coba uraikan sedikit malam hari ini, mengajak saudara untuk memahami, mengerti bagaimana strategi, siapa musuh yang kita hadapi, seperti apa kekuatannya, strategi yang digunakan itu seperti apa. Dengan demikian saya berharap kita mengetahui itu dan kita bisa menang, mengatasi musuh-musuh yang kita hadapi. Nah saudara, mari kembali kepada apa yang kita baca Efesus pasal yang ke-6. Saudara-saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-6, saya kembali baca mulai ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara lihat, saya bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita pencerahan. Lewat kebenaran firman ini, paling tidak saudara, kita mengerti, kita melihat bagaimana siapa musuh kita ini. Lalu strategi yang biasa mereka lakukan itu seperti apa? Dalam menghadapi peperangan, dalam menjatuhkan kita, menyerang kita itu seperti apa? Sedikit banyak kita diberitahu oleh firman Tuhan ini. Nah mari saudara coba kita perhatikan. Rasul Paulus dia menjelaskan begini. Kenapa kita harus kuat? Karena yang kita lawan itu dibilang bukan darah dan daging. Artinya bukan secara fisik yang kelihatan seperti saudara melihat saya, seperti saya melihat saudara. Bukan itu. Jadi saudara, kita tidak melawan musuh-musuh yang kelihatan. Ya, apalagi orang bilang katanya musuh kita itu bukan mertua kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan ipar kita, bukan tetangga kita. Mereka semua adalah pribadi-pribadi yang nampak, yang kelihatan. Tapi jelas dibilang di sini bahwa musuh saudara dan saya, yang menjadi musuh utama kita adalah yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Dibilang bukan darah dan daging. Nah, saudara-saudara, jadi saudara kita perlu mengerti begini. Bisa jadi yang kita hadapi ini kelihatan oleh mata kita, ada wujudnya, ada darahnya, ada dagingnya. Tapi jangan lupa saudara, biasanya kuasa iblis ini memakai saudara pribadi-pribadi ini untuk melakukan serangan kepada kita. Jadi saya ingin ajak saudara untuk benar-benar kita bisa membedakan, bisa melihat dengan jelas. Saya mau ambil contoh sebuah kisah yang pernah saya baca. Saudara, ada satu tim hamba-hamba Tuhan, mereka sedang mengerjakan sebuah penerjemahan Alkitab ke bahasa daerah tertentu. Ini bukan proyek kecil. Ini proyek yang cukup besar, diperlukan ketekunan, kekuatan, kesehatian. Jadi diperlukan sebuah tim yang memang benar-benar solid, kompak. Saudara, mereka bekerja katakan dari waktu ke waktu saudara, sampai begitu lama. Dan saudara-saudara, akhirnya katakanlah tinggal selangkah lagi selesai. Lalu saudara, mereka adakan pertemuan, rapatlah tim ini. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang terjadi? Di dalam rapat itu saudara, mereka mulai diskusikan, mereka coba kasih laporan hasil kerjanya, semacam-macam dilaporkan. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat itu.
Salah seorang dari tim itu, saudara, yang katakan punya posisi cukup, saudara, di tim itu, tiba-tiba menyampaikan sesuatu dengan emosi, dengan nada yang katakan meninggi, begitu saudara, sehingga merusak semua suasana itu. Bahkan terjadi perdebatan, jadi perdebatan yang begitu menegangkan. Pembicaraan tidak lagi santai, pembicaraan tidak lagi, saudara, dengan baik, tapi mulai, saudara, terjadi kekacauan. Dan saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Rapat itu bubar. Lalu bagaimana dengan penerjemahan Alkitab selanjutnya? Tertunda cukup lama. Saudara-saudara, selesai waktu rapat yang kacau itu, salah seorang mereka mulai merenungkan dan berdoa. Mereka mulai bertanya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Langkah kami yang tinggal selangkah lagi selesai dan beres semua proyek ini. Tapi tiba-tiba kok bisa jadi kacau seperti ini? Kenapa? Dan orang yang seperti menimbulkan kekacauan ini tidak pernah terpikir, tidak pernah diduga akan terjadi. Tidak akan pernah diduga orang ini akan berbuat seperti itu. Dan saudara tahu, ternyata orang ini pun dia merenungkan setelah pertemuan yang kacau itu. Dia mulai pikir, kenapa ya kok saya harus ngomong seperti itu? Kenapa ya kok sepertinya emosi saya tidak terkendali sehingga saya mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya saya katakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu kalau begitu siapa yang salah? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi kekacauan seperti ini? Saudara-saudara, jawabnya satu. Karena ada pribadi yang tidak nampak, yang coba mempengaruhi pikiran, yang coba mempengaruhi apa yang kita lihat ini, lalu saudara coba mengganggu kita, merangsang kita, mendorong kita untuk mengungkapkannya dengan cara yang salah. Jadi kita harus ingat baik-baik, musuh yang kita hadapi ini tidak kelihatan, saudara. Yang kelihatan itu hanya instrumen-instrumen, alat-alat yang seringkali dipakai oleh mereka yang tidak kelihatan itu untuk mengganggu, menyerang, mengacaukan. Jadi saudara-saudara, biarlah hal ini kita sadari. Ini yang pertama yang perlu saudara ketahui. Lalu strategi apa yang dia katakan? Paulus bilang begini, kalau saudara perhatikan tadi di dalam ayat yang ke-11, bagian akhir berkata, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, salah satu cara, salah satu strategi saudara yang iblis sering gunakan menjatuhkan kita, yaitu dengan cara tipu, menipu. Tipu muslihat. Jadi saudara, kalau dibilang tipu muslihat, ini satu cara yang mungkin begitu halus sekali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah semua berjalan baik. Tapi tiba-tiba sudah terjadi sebuah kekacauan. Itu bisa terjadi. Kita lihat contoh. Waktu kasus kejatuhan Adam dan Hawa. Bagaimana iblis melalui ular itu, dia coba mendekati Hawa. Saudara, dia tidak tampil kepada Hawa dengan cara yang katakan kasar, dengan cara yang sepertinya terbuka begitu, terang-terangan ingin menghancurkan, kan tidak. Saya sih membayangkannya, saudara, iblis datang dengan ramah, dengan baik kepada Hawa. Mungkin dia berkata, saudara, tidak dicatat memang dalam Alkitab. Dia tanya, Hawa apa kabar? Bagaimana kamu hari ini? Bagaimana suamimu? Apakah baik hari ini? Kamu sukacita tidak, sejahtera tidak ada di taman ini? Mungkin diajak bicara baik-baik, saudara-saudara, dan kita lihat bagaimana dia melancarkan serangannya ini. Lalu dia mulai tanya begini, Hawa, kira-kira apa yang Tuhan ngomong sama kamu tentang ini semua? Saudara, dia mulai bercakap-cakap. Dan saudara, lalu iblis berkata kan, bagaimana dengan buah-buahan yang ada di sini? Kamu boleh makan? Hawa bilang tidak boleh. Tuhan bilang sama suami saya boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Boleh saya makan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puas saya. Tapi tentang buah yang satu itu dilarang. Kenapa iblis bilang kok dilarang? Sebab Tuhan bilang sama suami saya, kalau kita makan buah itu, maka pada hari kita memakannya, kita akan mati.
Jadi benar-benar itu dilarang. Saudara, saya bayangkan, ini bayangan saya saja saudara. Mungkin kalau iblis itu saat itu berwujud gitu kan, dia mungkin manggut-manggut sambil senyum, saudara, memperhatikan kepolosan dari Hawa ini, yang menceritakan semua apa yang dia dengar dari suaminya tentang larangan Tuhan akan memakan buah itu. Lalu saudara, iblis lihat begini, ini ada kesempatan. Lalu dia bilang, Hawa, kamu salah. Mungkin kamu salah dengar, atau suamimu salah dengar, atau bisa jadi suamimu salah menyampaikan informasi kepadamu. Justru yang aku tahu sebaliknya. Kalau kamu makan buah ini, justru kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, sama seperti Allah. Tahu mana yang baik, tahu mana yang tidak baik. Kamu akan menjadi sama dan kamu akan menjadi hebat. Saudara-saudara, lalu saya pikir begini saudara. Dia bilang sama Hawa, Hawa coba kamu lihat. Lihat coba buah itu. Coba kamu lihat. Apakah memang buah itu berbahaya? Apakah memang nampaknya buah ini akan membuat kamu mati? Saudara-saudara, Alkitab bilang begini, Hawa melihat buah itu. Dan apa yang terjadi? Hatinya mulai tertarik. Dari apa yang dia lihat dengan matanya, saudara, itu mulai mengganggu hatinya, mengganggu pikirannya. Dan akhirnya dia melangkah, mendekati pohon itu, dia ambil buahnya, dia makan. Dan dia berikan juga kepada suaminya. Saudara-saudara, betapa hebat ya iblis itu. Betapa luar biasa. Tipu muslihat yang dia lakukan begitu luar biasa saudara. Sehingga kita lihat dia berhasil menjatuhkan Hawa, menjatuhkan Adam. Saudara-saudara, kita ini harus benar-benar waspada. Karena cara yang utama yang sering kali iblis pakai adalah dengan cara menipu kita. Menyodorkan seperti seolah-olah itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang bermanfaat. Tapi kenyataannya ternyata tidak. Justru menghancurkan kita. Justru saudara, itu yang akan membuat kita hancur. Bukankah banyak kali orang tertipu dengan cara yang seperti ini? Saudara-saudara, coba dengar nih penjelasan saya. Saya pernah ucapkan ini di dalam khotbah saya di hari Minggu. Kalau saudara mungkin ingat. Saudara, saya mau bicara tentang uang. Ya. Kita tahu saudara, uang bukan segalanya. Dengan adanya uang kita saudara bisa beli apa-apa memang. Tapi bukan segalanya, kita tahu itu kan. Tapi saudara ngerti tidak? Ada kalimat yang orang bilang begini. Ya memang uang bukan segalanya. Tetapi segalanya itu perlu uang. Segalanya itu harus dengan uang. Saudara, kalau kita dengar dan kita tidak memiliki kepekaan, menurut saudara kalimat itu benar tidak? Orang bilang untuk bisa telepon beli pulsa pakai uang. Untuk bisa makan kita beli makanan perlu uang. Untuk kita pergi saudara perlu ongkos, perlu uang. Jadi segala sesuatu memang membutuhkan uang. Saudara-saudara, kedengarannya itu benar dan memang sangat-sangat masuk akal. Tapi ingat baik-baik saudara. Seringkali yang kelihatan di awalnya ini mulus, kelihatannya baik, kelihatannya masuk akal. Saudara-saudara perlu waspada. Karena Alkitab bilang begini, ada banyak jalan yang nampaknya lurus. Ada banyak jalan menurut orang itu lurus, itu baik. Tapi ujungnya dia bilang menuju maut. Saudara-saudara, kita perlu waspada dengan hal ini. Sebab kalau tidak, saudara, ketika pikiran kita dikuasai oleh konsep-konsep yang bersifat duniawi, walaupun kelihatannya benar, nanti kita akan dibelokkan. Ketika kita dibelokkan pelan-pelan kita tidak sadar, hidup kita dikuasai. Akhirnya saudara, yang kita kejar bukan lagi Tuhan, yang kita cari sungguh-sungguh bukannya lagi Tuhan, tapi uang. Karena segalanya perlu uang. Akhirnya uanglah yang menjadi saudara segala sesuatunya. Segala sesuatu kita halalkan. Segala sesuatu kita kerjakan. Entahkah itu benar atau tidak. Melanggar hukum negara atau tidak. Melanggar aturan iman atau tidak. Tidak peduli. Pokoknya yang penting uang. Uang dan uang. Hati-hati saudara. Sebab ketika kita salah, kita akan lihat.
Saudara harus sadar, ini seringkali cara saudara yang begitu halus luar biasa yang dikerjakan oleh iblis, saudara, untuk menghancurkan kita. Lalu saudara, mungkin saya kasih contoh lagi yang kedua. Ada kalimat yang juga pernah saya katakan, ya. Saudara, umpama, ya, saudara mengkoreksi saya, mengkritik saya, masa si Bapak Pendeta begini begitu, ya. Saya barangkali berkata begini, ya saudara, memang saya pendeta, saya gembala di tempat ini, tapi saudara harus tahu kan saya juga manusia toh, yang masih hidup dalam darah dan daging, masih punya kelemahan dan kekurangan. Saya tanya sama saudara, kira-kira kalau saya ngomong seperti itu salah atau tidak? Ya. Saya kira hampir sebagian besar orang, bahkan mungkin semua orang tidak mengatakan perkataan saya salah. Benar, memang saya masih manusia. Benar, saya masih dalam darah dan daging. Benar, saya masih hidup di dalam dosa, masih bisa jatuh dalam dosa. Benar, semuanya itu kan masuk akal. Tapi hati-hati, saudara. Kalimat-kalimat yang seperti ini, kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, iblis akan pakai dengan cara yang begitu halus menipu kita. Akhirnya saya akan berpikir gini, oh kalau gitu tidak apa-apa kan? Saya berdosa pun tidak apa-apa. Saya berzina pun tidak apa-apa. Saya berbohong pun tidak apa-apa. Kan saya masih manusia. Pasti Tuhan maklum dong. Saya kan masih punya keinginan. Saya masih bisa jatuh dalam dosa. Jadi tidak apa-apa kan? Hati-hati nih saudara. Jadi saya ingin sekali lagi ingatkan saudara. Jangan sampai kita ini masuk dalam perangkap iblis. Jangan sampai kita ini masuk dalam tipu muslihatnya iblis. Seolah-olah coklat yang dia berikan kepada kita, seolah-olah hal yang begitu menggiurkan, tapi kita tidak tahu ternyata di dalamnya itu ada racun yang mematikan. Ada racun sudah yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudara, lihat, ada begitu banyak orang yang jatuh, yang hancur hidupnya hanya karena tidak menyadari, tidak hati-hati, tidak mengerti strategi yang dipakai oleh iblis. Dan akhirnya saudara, mereka jatuh. Saya kasih contoh lagi sama saudara. Saudara, mungkin kita sering mendengar adanya orang-orang yang jatuh dalam perselingkuhan. Saudara-saudara, kenapa bisa seperti itu? Orang kan bilang begini, awalnya biasa saja. Tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada rasa apa-apa. Semua seperti yang berjalan biasa. Tapi saudara, ketika yang biasa itu terus berjalan, nanti berubah jadi luar biasa. Yang tadinya tidak ada apa-apanya, ketika itu terus berjalan dan kita lengah, kita tidak mewaspadainya, saya mau kasih tahu sama saudara, itu nanti tadinya tidak ada apa-apanya bisa jadi ada apa-apanya. Nah ini saudara yang perlu benar-benar kita sadari, yang benar-benar kita perlu pahami. Dengan demikian kita saudara bisa menang. Kalau kita tahu itu cara iblis, kalau kita tahu itu strateginya iblis dengan cara menipu kita, berarti kan saudara kita perlu mengerti yang benar tuh yang mana. Kan begitu saudara. Artinya begini loh saudara. Saya baca berita tentang orang-orang yang bekerja sebagai agen-agen rahasia yang mengawasi peredaran uang. Ya. Artinya mereka harus bisa membedakan mana uang yang palsu, mana uang yang asli. Dan yang menariknya begini, sudah. Mereka tidak pernah belajar, mereka tidak pernah difokuskan untuk mempelajari, saudara, mengerti, oh uang palsu itu begini-begini, bahannya kertasnya begini, nanti kalau diterawang begini-begini. Bukan itu, saudara, yang dipelajari oleh mereka. Seolah-olah mereka itu abaikan, saudara. Tapi apa yang dipelajari mereka? Mereka harus benar-benar mengerti tentang uang yang benar, yang asli itu seperti apa. Ketika dipegang, ketika diraba, begitu diterawang, saudara, dilihat bahannya, itu yang harus mereka benar-benar paham. Uang yang asli itu seperti ini. Kan artinya begini, saudara. Ketika kita tahu ini barang yang asli, maka ketika kita diberikan barang yang palsu, sekalipun mungkin 99%, 99,9% kelihatannya sama mirip. Tapi karena kita tahu persis yang asli, maka kita terhindar dari penipuan itu. Nah, jadi saudara lihat di sini, bagaimana kita bisa mengatasi tipu muslihat iblis ini.
Saudara, kita harus mengerti yang asli, yang benar. Itulah firman. Hanya firman yang benar, hanya firman yang dapat menerangi, membuka kepada kita bahwa itu palsu. Itu adalah tipu muslihat. Di balik itu semua ada kejahatan, ada tipu yang sedang iblis kerjakan. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita akan hancur. Jadi saudara, mari sadari ini. Cara yang iblis pakai seringkali, Paulus bilang di sini, saudara, dia pakai dengan cara tipu muslihat. Lalu kita lihat lagi. Saudara, yang berikutnya berkata begini kan. Karena dia bilang, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara-saudara lihat. Kalau saya melihat, Paulus bilang kan musuh kita bukan darah dan daging. Tapi dia bilang kita ini melawan pemerintah-pemerintah. Perjuangan kita ini dia bilang melawan pemerintah-pemerintah. Jangan salah dalam hal ini. Bukan berarti kita harus menjadi pemberontak di negara ini. Bukan. Ingat kalimat pertama bilang Paulus bukan melawan darah dan daging. Tapi artinya di sini kita lihat, saudara, Paulus coba membuka kepada kita ternyata musuh kita si iblis itu kita bisa bayangkan sepertinya dia juga punya pemerintahan. Ada pemimpinnya, kita sebut begitu. Mungkin ada juga para pengawalnya. Ada pada level yang kedua, level yang ketiga, level yang seterusnya. Jadi saudara, dia bekerja dengan rapi. Jadi saudara-saudara, jangan pikir iblis itu acak-acakan. Dalam dia bekerja, dia begitu rapi sekali gitu kan. Dia punya satu sistem yang begitu rapi. Sudah sepertinya tidak kelihatan itu menyimpang. Tidak kelihatan itu salah. Tidak kelihatan itu sesuatu yang acak-acakan. Mungkin tidak. Tapi saudara-saudara, ternyata di balik itu semua, di balik keteraturan yang ada, di balik sistem yang kelihatannya baik itu, ada pribadi yang jahat yang mengatur itu semua. Nah, ini kita perlu hati-hati kan. Jadi saudara, orang lalu bilang begini, apakah kita harus senantiasa menjadi orang yang selalu curiga? Curiga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan-jangan dia dipakai oleh iblis, dipakai untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Saya pikir kita tidak perlu sampai sejauh itu, saudara. Sebab saya percaya, seperti saya bilang tadi, kalau kita dekat dengan Sang Pencipta, kita dekat dengan pribadi yang agung itu, saudara-saudara, kita bisa tahu kok. Kita bisa merasakan, saudara. Kita bisa memahami bagaimana, saudara, seringkali di balik semua yang kelihatannya baik itu ada kekacauan, ada kejahatan yang sedang bekerja. Yang ingin menghancurkan, yang ingin saudara membuat kekacauan yang lebih besar. Seringkali kita lihat terjadi seperti itu, saudara. Nah, kalau begitu, saudara, Paulus ingatkan kita, musuh yang kita hadapi ini bukan sembarangan. Jadi sekali lagi dengar baik-baik nih. Musuh yang saudara dan saya hadapi bukan musuh yang sembarangan. Tapi musuh yang punya kekuatan, punya satu sistem yang begitu luar biasa rapi. Mungkin tersusun dengan baik, saudara. Saudara-saudara, tapi bukan berarti karena musuhnya rapi, punya sistem yang baik, lalu kita ini bisa dikalahkan. Kita ini pasti kalah. Tidak begitu. Yang harus kita perhatikan apa yang Paulus bilang. Sebab dia bilang begini, saudara. Kemudian ayat 13 dia bilang, sebab itu, ya. Dia bilang sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, jadi kita nih perlu alat bantu. Saudara dan saya perlu ada satu senjata sehingga kita bisa mengatasi, menghadapi, paling tidak bertahan untuk tidak jatuh, saudara. Ketika musuh itu mulai menyerang dengan bermacam-macam cara. Jadi ada sesuatu yang harus kita lengkapi di dalam kehidupan kita.
Kita tidak bisa, saudara, menghadapi dengan tangan kosong. Kita tidak bisa menghadapi hanya dengan kekuatan kita. Tapi kita perlu yang namanya senjata untuk menghadapi musuh-musuh kita ini. Tapi sekali lagi jangan salah mengerti. Kalau saudara cuma dengar separuh, nanti dari khotbah saya dikira saudara saya ngajarin supaya kita berperang lawan pakai senjata secara fisik. Tidak ya. Jadi saudara lihat, Paulus bilang itu sebabnya kita diminta untuk mengambil, mengenakan, menggunakan senjata. Tapi dibilang di sini, saudara, senjata, perlengkapan senjata Allah. Nah, ini kan tidak bicara tentang pistol, tidak bicara tentang parang, tidak bicara tentang panah, tidak bicara tentang tombak. Tidak, saudara. Nanti saya akan coba jelaskan ya di kemudian hari. Tapi yang pasti yang saya mau agar saudara benar-benar pahami, kita tidak bisa menang dengan kekuatan kita. Saudara, musuh yang kita hadapi jauh lebih berpengalaman dari kita. Dia jauh lebih lama hidup dari kita. Jadi dia tahu, saudara, segala sesuatu. Dia banyak mengerti, saudara, tentang keadaan yang ada ini. Bahkan bisa jadi dia juga melihat, mengerti kelemahan-kelemahan kita. Tapi ingat, saudara, kita tidak harus jatuh. Sekalipun dari sisi pengalaman, dari sisi lamanya hidup, kita kalah dengan dia. Dia lebih lama, mungkin dia lebih berpengalaman. Tapi bukan berarti saudara dan saya harus jatuh. Bukan berarti saudara dan saya harus kalah. Sebab, saudara, kalau kita mau menggunakan segenap senjata Allah, kita bisa menang. Kita bisa atasi, saudara, musuh-musuh kita itu. Nah, jadi saudara, mari sadari ini. Kita mau gunakan selengkap senjata Allah. Apa itu, saudara? Nanti saya akan coba jelaskan, bukan kesempatan ini ya. Saya akan coba jelaskan sama saudara apa yang harus kita kenakan. Tapi sampai di titik ini sadari, kita tidak bisa menang dengan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita butuh pertolongan, kita butuh kelengkapan senjata Allah. Dengan demikian kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Saudara-saudara, sedikit yang saya sampaikan bagi saudara pada malam ini, bagaimana strategi dari musuh. Biarlah ini menjadi sesuatu yang membuat kita paham, kita mengerti. Dengan demikian kita bisa menang menghadapi segala serangan-serangan dari musuh ini. Saya berdoa, saya berharap saudara mengikuti ibadah pada malam hari ini menjadi pemenang-pemenang. Tahun ini apapun yang terjadi, biarlah kita mau tetap berdiri sebagai pemenang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kami boleh mendengarkan uraian firman-Mu. Dan lewat kebenaran firman ini, kami mau katakan, Tuhan, kami bersyukur. Dan kami akan melangkah dengan kemenangan. Karena Tuhan membuka rahasia bagi kami. Itu sebabnya biarlah kami sadari ini, Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu mengerti setiap kebenaran itu. Dengan demikian kami bisa atasi segala tipu muslihat daripada musuh kami ini. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu terus tertanam di dalam hati seluruh umat-Mu. Bertumbuh berbuah-buah nyata. Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Turunlah berkat-Mu atas umat-Mu. Kekuatan-Mu ada pada mereka. Anugerah-Mu ada pada mereka. Tangan-Mu senantiasa menuntun mereka. Sehingga mereka boleh melangkah di dalam kebenaran. Melangkah di dalam kekudusan Tuhan. Dan mereka boleh hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa. Berkati semua umat-Mu. Satu persatu Tuhan berkati. Rumah tangga diberkati. Keluarga diberkati. Anak-anak diberkati. Suami, istri, orang tua diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat jadi berhasil. Kami juga mau berdoa secara khusus buat teman-teman kami yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka mungkin meninggalkan Tuhan. Mereka terpesona dengan dunia ini. Mereka terikat dengan perkara-perkara dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni mereka Tuhan. Bapa, kami berdoa, kasihani mereka. Panggil mereka Bapa. Ampuni mereka Bapa, berkemurahanlah pada mereka. Mereka boleh kembali ke jalan-Mu. Mereka boleh kembali berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini sakit. Apapun penyakit yang mereka alami. Tuhan, kami percaya Engkau Maha Kuasa, Engkau sanggup menyembuhkannya. Itu sebabnya malam ini kami sehati berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mengganggu anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus kami hancurkan.
Kami minta kuasa dari sorga turun, menyembuhkan, mengangkat sakit penyakitnya. Apapun sakit penyakit itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah penuh dalam tangan-Mu. Teruslah berkarya Tuhan di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam situasi yang menurut kami memang berat, tapi kami tahu Engkau ada bersama kami. Kami akan terus melangkah di dalam Tuhan. Kami akan terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan kami mengerti Tuhan, Engkau ada bersama kami dan kami akan menang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa buat Kota Kuningan. Buat bangsa dan negara ini kami persembahkan padamu. Tolong anugerah-Mu turunkan atas bangsa ini. Biarlah kemurahan Tuhan dinyatakan, anugerah-Mu dinyatakan. Engkau membuka jalan Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Persoalan-persoalan yang terjadi kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Kami kembalikan pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Tapi dengar, saya ingin memberikan beberapa pengumuman bagi kita. Ya. Sebelum saya sampaikan pengumuman, saya mau mari kita berikan persembahan dengan sungguh-sungguh ya. Saudara bisa transfer di rekening yang tertera itu, saudara bisa berikan atau ke bendahara gereja, silakan. Jadi berikan dengan sukacita, jangan dengan paksa, dengan terpaksa ya. Karena Tuhan mengasihi orang-orang, memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi berikanlah dengan sukacita persembahan saudara. Lalu saudara, nanti hari Jumat kita akan ketemu kembali dalam acara Eva seperti malam ini ya. Sudah terus doakan agar kiranya Eva kita senantiasa diberkati Tuhan, diurapi Tuhan sehingga boleh menguatkan, membawa kita kepada satu pertumbuhan sehingga kita boleh hidup berkemenangan ya. Jangan lupa pesan saya untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain ya. Lalu saudara, nanti hari Minggu kita akan ibadah di gereja. Ada ibadah pagi jam 8, ada ibadah sore jam 5. Itu ibadah umum. Ibadah sekolah minggu, saudara, nanti akan dilakukan saudara secara online ya. Jadi ibadah sekolah minggu akan dilakukan secara online. Saya minta tolong sungguh-sungguh kepada para orang tua yang punya anak dalam usia sekolah minggu. Tolong mereka, saudara. Saya pernah ceritakan sama saudara kondisi mereka waktu Natal itu, saya cerita bagaimana keadaan mereka. Sekali lagi pesan saya bagi para orang tua, bantu mereka, dorong mereka, bahkan dalam tanda kutip katakan sedikit paksa mereka untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi bantu mereka mungkin masalah handphonenya begitu saudara ya. Tolonglah saudara. Jadi jangan lupa anak-anak nanti ada ibadah jam 9:30 ya. Saudara, itu di hari Minggu ya. Baik saudara, lalu sekali lagi pesan saya, saudara, masalah COVID-19 kita tahu belum selesai. Jadi jangan lupa saudara tetap terapkan protokol kesehatan. Perhatikan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Lakukan itu saudara, demi kesehatan saya pribadi, demi juga kesehatan rekan-rekan kita. Jadi saudara-saudara, bukan hanya untuk kepentingan umum, tapi juga kan kepentingan kita pribadi. Jadi tolong saya ingatkan sekali lagi, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Baik saudara-saudara, itu yang saya mau sampaikan. Dan doa saya, Tuhan menyertai saudara semua, memberkati saudara mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Amin. Ya.